Sama seperti pembahasan kita tentang Kamen Rider Ryuki pada episode kemarin, di mana membawa perubahan besar yang berdampak pada franchise-nya sampai pada hari ini. Dan waralaba sebelahnya, ada satu judul yang berhasil mengubah sejarah dan menjadi tolak ukur Super Sentai, bahkan juga mengubah dunia hiburan selamanya, yakni Kyoru Sentai Zyuranger Sentai ke-16 yang ditayangkan pada tahun 1992. Artinya, Sentai Dinosaurus ini telah ditayangkan 33 tahun yang lalu. Selain sebagai Sentai pertama yang diadaptasikan menjadi Power Rangers dan berhasil mengubah dunia hiburan seperti yang tadi kita sebutkan, ada banyak sekali perubahan internal di ranah Super Sentai sendiri yang sebenarnya dimulai oleh Sentai yang satu ini. Entah disadari atau tidak, namun Super Sentai, Toei Company, dan juga Bandai harusnya berterima kasih pada serial yang satu ini. Dan apa sajakah pengaruh yang dihasilkan oleh Zyuranger? Itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 5 pengaruh Zyuranger pada perkembangan Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Tema dinosaurus. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Zyuranger adalah Sentai dinosaurus pertama yang selanjutnya diulang lagi oleh Aba Ranger, Kyoruger, dan juga Ryusoldier pada dekade yang berbeda-beda. Tapi bukan itu saja yang menjadi pengaruh Zyuranger dalam kategori tema prehistorik. Karena dari situ, kita bisa melihat banyak sekali mecha dinosaurus dalam Sentai yang bahkan bukan bertema dinosaurus sekalipun. Seperti T-Rex yang ada di Mirai Sentai Time Ranger dan juga beberapa yang ada di Sentai berbeda lainnya. Tapi harus diakui lagi bahwa bukan cuma sebatas dinosaurus atau hewan prasejarah semata, namun juga seluruh tema hewan buas lain selanjutnya justru dipengaruhi oleh Zyuranger ini. Mungkin jika kamu ingin membantah sedikit bahwa tema hewan buas memang lebih dulu dibikin oleh Choujuu Sentai Liveman, namun serial tersebut masih menggabungkan tema automobil yang berbentuk hewan, sementara mecha hewan secara keseluruhannya baru dimulai oleh Zyuranger ini. Walaupun ada Sugoju Triceratops yang masih memiliki roda layaknya tank, namun perlu ditekankan bahwa seluruh mecha di sini bukanlah sebuah mesin, melainkan sekelompok entitas dewa dengan kesadaran dan kecerdasan secara independen. Maka ini sesuai sekali dengan judul serial ini yang mengandung kata Zyu atau Ju yang dapat diartikan sebagai hewan. Dan metode perfilman semacam ini menjadi tren sepanjang era 90-an, terutama pada Gosei Sentai Dai Ranger dan juga Ninja Sentai Kaku Ranger. Maka tanpa Zyuranger, perkembangan pesat yang tadi kita sebutkan tidak akan membawa Super Sentai sampai sejauh ini. Nuansa fantasi, seperti yang kemarin kita bahas pada episode lalu, bahwa Super Sentai cenderung dimulai dengan tema science fiction yang dekat sekali dengan nuansa teknologi canggih. Karena pada era 70-an, tema-tema spy dengan gadget super canggih adalah tren yang tidak bisa dihindari bahkan oleh televisi di Jepang. Namun seiring tren tersebut menghilang dengan sendirinya, maka Super Sentai juga meninggalkan science fiction dan beralih ke tema-tema yang lebih fantasi. Dan itu dimulai oleh Zyuranger ini. Karena baru di serial inilah akhirnya Super Sentai mengambil tema dongeng, fantasi, dan juga mystical. Oleh karena itulah, para Rangersnya bukanlah kandidat yang berasal dari manusia biasa, melainkan manusia dari peradaban lampau dan dibangkitkan lagi pada era modern. Namun tetap ada perangkat modern yang mereka bisa gunakan, seperti halnya sepeda motor yang entah dari mana asalnya dan bagaimana mereka bisa mengendarainya. Akan tetapi selebihnya, banyak sekali kisah petualangan mereka ke dimensi lain yang tidak akan bisa kamu temukan plot tersebut pada Sentai pra-Zyuranger apapun. Bahkan musuhnya bukan alien, sindikat kriminal tingkat tinggi ataupun sejenisnya, melainkan seorang penyihir yang menjual jiwanya pada iblis. Dan tema fantasi semacam ini banyak kamu temukan di Sentai lain ke depannya. Misalnya Seiju Sentai Gingamen yang juga memiliki pendekatan fantasi dan juga legenda yang sangat kental dan juga mirip-mirip seperti Zyuranger. Atau beberapa Sentai lain yang sumber kekuatannya bukan berasal dari sains ataupun teknologi, yang sampai hari ini bisa kamu temukan dan terasa sudah biasa akibat pengaruh dari Zyuranger.
Kostum civilian. Kalau biasanya anggota Super Sentai hanya menggunakan kostum normal yang sesuai dengan tren pada saat ditayangkannya, maka Zyuranger justru tidak menggunakan pendekatan fashion tersebut. Karena mereka berasal dari peradaban kuno puluhan juta tahun yang lalu, maka kostum mereka disesuaikan dengan tema fantasi yang ada, yakni mengenakan jenis pakaian bergaya kesatria Eropa abad pertengahan yang stylenya disesuaikan dengan era 90-an secara tipis-tipis. Bahkan jarang sekali mereka menggunakan pakaian modern yang sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, dan justru lebih banyak mengenakan signature kostum tersebut. Dan tren ini banyak sekali ditemukan misalnya di Seiju Sentai Gingamen tadi, yang jenis pakaian siviliannya setipe-tipe dengan yang ada di Zyuranger. Hanya saja pendekatan stylenya lebih condong seperti suku Indian atau Native Amerika. Namun ide besarnya bisa dibilang terpengaruh oleh kostum Zyuranger. Bahkan sampai setelahnya pun kita masih bisa menemukan hal serupa di serial lainnya. Misalnya di Kaizoku Sentai Gokaiger yang mengenakan pakaian dengan gaya bajak laut abad pertengahan. Kemudian Dobutsu Sentai Zyuoger yang punya kostum bergaya tribal, ataupun Kishiryu Sentai Ryusoldier yang kostum civiliannya sangat mirip dengan style Zyuranger ini. Meskipun Chousinsei Flashman sudah lebih dulu menggunakan konsep kostum civilian yang tidak biasa, namun gaya pakaian tersebut lebih condong pada tema science fiction atau berteknologi modern ala alien. Dan oleh karena itu, pengaruh kostum civilian Zyuranger pun menjadi titik balik yang sangat mengubah banyak aspek di Super Sentai setelahnya. Six Ranger, dan ini adalah hal yang sangat-sangat berpengaruh sepanjang sejarah Super Sentai, dimana seperti yang mungkin kamu sudah tahu bahwa Zyuranger adalah Sentai pertama dengan official Six Ranger, yakni Dragon Ranger. Karena sebelum-sebelumnya biasanya Super Sentai cuma saklek dengan 5 anggota saja, meskipun Bioman pernah punya Magna Warrior yang sempat menjadi anggota ke-6. Bahkan Hikari Sentai Maskman juga pernah punya X1 Mask yang menjadi prototipe Six Ranger sementara. Namun standar Six Ranger yang muncul secara permanen dan juga punya mecha sendiri memang baru dimulai oleh Zyuranger dengan Dragon Ranger-nya itu. Bahkan Dragon Ranger ini punya beberapa influence lain yang juga mengubah banyak konsep di franchise ini, seperti power up armor yang menjadi signature bagi Ranger ke-6 sebagai pembeda dengan anggota utama. Kemudian ia berstatus sebagai Evil Ranger yang kemudian bertobat dan bergabung dengan Ranger utama. Dan juga ia adalah Sentai pertama dengan mecha naga, dimana yang terakhir ini agaknya kontradiktif dengan judul yang bertema dinosaurus dan juga hewan prasejarah ini. Karena Dragon Caesar di sini adalah hewan mitologi, namun tetap sejalan dengan nuansa fantasi pada serial ini. Maka selanjutnya, banyak Sentai lain yang rutin menggunakan Six Ranger sebagai anggota tambahan dalam tiap seasonnya. Walaupun ada beberapa yang tidak memilikinya, seperti Kaku Ranger, K-Ranger, Gingaman, Gogo 5, dan juga Geki Ranger contohnya. Tapi perlu dicatat, semua yang tadi kita sebutkan tetap punya additional Sentai, bahkan juga extra hero. Ultimate Carrier Gatai, dan yang terakhir ini kedengaran remeh-temeh, namun tetap sangat berpengaruh dalam banyak sekali hal, baik itu dalam series ataupun di belakang layar. Karena di sini mereka memiliki 7 mecha sekaligus yang terdiri dari 5 Sugoju utama, kemudian ada 1 Dragon Caesar, dan juga tambahan King Brachion yang berfungsi sebagai carrier yang muncul pada pertengahan season. Dan bicara soal King Brachion, mecha ini juga mempengaruhi jenis carrier lain seperti Bakuryu Brachiosaurus yang ada di Bakuryu Sentai Aba Ranger, ataupun Bragigas yang ada pada Zyuden Sentai Kyoruger. Tapi bukan itu saja pengaruhnya, karena ketujuh mecha tersebut bisa saling digabungkan satu sama lain, bahkan menjadi formasi ultimate yang disebut sebagai Ultimate Daijujin. Dan formasi super ini banyak sekali ditiru pada season lain selanjutnya, misalnya Juko Kiden di serial Gosei Sentai Dai Ranger, kemudian ada Revolver Mammoth yang ada di serial Ninpu Sentai Harikenger, kemudian ada Saidain yang ada di Juken Sentai Geki Ranger, dan banyak lagi yang konsepnya sama pada season lain di era yang berbeda-beda. Dan ini jarang bahkan tidak ada pada season sebelum Zyuranger, di mana ini berpengaruh pada konsep merchandising, yakni konsumen bisa menggabungkan seluruh mecha yang sudah ia miliki menjadi satu, alih-alih membeli mainan terpisah yang tidak bisa digabungkan dan cuma menjadi koleksi semata. Maka jangan heran kalau sampai hari ini, merchandise Super Sentai yang masih diincar oleh para kolektor, salah satunya adalah Zyuranger ini.
Sekian dari Tokufax Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufax lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.